Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ401. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus raibnya deposito 110 miliar pada BNI untuk memenuhi UAS ujian akhir manajemen perbankan. Saya memilih analisis kasus raibnya deposito 110 miliar pada BNI. Saya akan membahas permasalahan yang terjadi, menganalisis penyebabnya dari perspektif manajemen perbankan, kemudian memberikan beberapa solusi yang menurut saya dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Yang pertama, kita masuk ke dalam ringkasan kasusnya dulu. Kasus ini terjadi pada BNI Cabang Makassar dan mencuat setelah beberapa nasabah mengaku kehilangan deposito mereka. Salah satu nasabah yang disebut dalam kasus ini adalah Andi Idris Manggabarani. Ia mengaku kehilangan deposito sebesar 45 miliar. Permasalahan menjadi semakin serius karena terdapat 9 miliar deposito dengan nilai keseluruhan sekitar 110 miliar yang menurut pihak BNI tidak tercatat di dalam sistem bank. Dalam perkembangan kasusnya, polisi menetapkan Melati Bunga Sombe yang merupakan pegawai BNI dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Namun berdasarkan informasi dalam soal, jabatan dari 2 tersangka lainnya belum dijelaskan. Menurut saya, hal yang menarik dari kasus ini adalah adanya perbedaan antara dokumen deposito yang dimiliki nasabah dengan pencatatan yang terdapat di sistem bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai proses penerbitan, pencatatan, verifikasi, dan pengawasan deposito. Jadi permasalahan dalam kasus ini bukan hanya mengenai hilangnya dana nasabah, tapi juga mengenai bagaimana sebuah dokumen yang berkaitan dengan deposito dapat berada di tangan nasabah, sementara pencatatannya tidak ditemukan dalam sistem bank. Kemudian kita masuk ke opini dan analisis, yakni mengapa permasalahan ini bisa terjadi. Menurut saya, kasus ini dapat dianalisis dari sisi pengendalian internal dan manajemen resiko perbankan. Pertama adalah kemungkinan adanya kelemahan dalam internal control dalam kegiatan perbankan. Setiap transaksi yang berkaitan dengan dana nasabah seharusnya memiliki proses verifikasi yang jelas. Dokumen yang diterbitkan juga seharusnya dapat dicocokkan dengan data yang terdapat dalam sistem bank. Kedua adalah potensi penyalahgunaan wewenang. Pegawai yang memiliki akses terhadap dokumen atau informasi penting harus memiliki batas kewenangan yang jelas. Selain itu, proses transaksi sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi terdapat pemeriksaan dari pihak lain. Menurut saya, konsep ini berkaitan dengan check and balance. Kalau satu orang dapat melakukan terlalu banyak tahapan dalam suatu transaksi tanpa pemeriksaan yang memadai, maka celah penyalahgunaan akan semakin besar. Yang ketiga adalah resiko fraud dan resiko operasional. Kasus seperti ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah maupun bank, tetapi juga dapat menimbulkan resiko hukum dan reputasi. OJK sendiri menekankan bahwa bank perlu memiliki strategi anti-fraud yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga mencakup deteksi, investigasi, serta perbaikan sistem. Dalam strategi tersebut juga terdapat konsep Know Your Employee sebagai salah satu bagian dari upaya pencegahan fraud. Namun saya juga tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa pihak tertentu memang melakukan atau terlibat dalam seluruh proses tersebut. Karena berdasarkan kasus yang diberikan, statusnya masih merupakan dugaan dan proses hukum tetap diperlukan untuk menentukan fakta sebenarnya. Jadi, menurut saya fokus analisisnya adalah mencari celah dalam sistem yang memungkinkan permasalahan tersebut terjadi. Kemudian kita masuk ke problem solvingnya. Menurut saya penyelesaian kasus ini
Tidak cukup hanya dengan memberi sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Bank juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem agar celah yang sama tidak kembali dimanfaatkan. Solusi pertama adalah penerapan Know Your Employee atau KYE. Bank perlu mengetahui dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap data nasabah dan dokumen penting. Pengawasan ini bukan berarti mencurigai seluruh pegawai, tetapi merupakan bagian dari pengendalian risiko. Solusi kedua adalah digitalisasi deposito. Menurut saya, penggunaan dokumen fisik sebaiknya semakin didukung dengan sistem digital. Nasabah dapat diberikan akses untuk melihat informasi depositonya secara langsung melalui layanan digital bank. Dengan begitu, nasabah tidak hanya mengandalkan bilet sebagai bukti. Nasabah dapat melakukan pengecekan apakah deposito tersebut benar-benar tercatat dalam sistem bank. Solusi ketiga adalah audit dan monitoring secara berkala. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika sudah terjadi masalah, tetapi juga secara rutin untuk menemukan adanya transaksi atau dokumen yang tidak sesuai. Solusi keempat adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Orang yang membuat atau memproses suatu transaksi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pihak yang melakukan pemeriksaan dan persetujuan. Dengan adanya pemisahan tugas, setiap transaksi dapat melalui lebih dari satu lapisan pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengendalian internal dalam manajemen risiko perbankan, yang mencakup pemisahan fungsi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta adanya pengawasan terhadap kegiatan operasional. Menurut saya, kombinasi antara pengawasan SDM dan teknologi akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan salah satunya. Kemudian menurut opini saya, perbankan merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan. Dampak kasus ini tidak berhenti pada masalah dana yang hilang. Bagi nasabah, masalah seperti ini tentu dapat menimbulkan kerugian dan mengurangi rasa percaya terhadap bank. Apalagi deposito merupakan produk yang memang digunakan nasabah untuk menyimpan dana dalam jumlah tertentu dengan harapan dana tersebut tercatat dan dikelola secara aman. Bagi bank, kasus seperti ini juga dapat menimbulkan berbagai risiko. Selain potensi kerugian finansial, terdapat risiko hukum, risiko operasional, dan terutama risiko reputasi. Menurut saya, reputasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam industri perbankan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, dampaknya dapat menjadi lebih luas karena bank menjalankan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian internal tidak seharusnya hanya dianggap sebagai prosedur administratif. Pengendalian internal merupakan bagian penting dari manajemen risiko dan tata kelola bank. OJK juga memasukkan risiko operasional dan risiko reputasi sebagai bagian dari risiko yang perlu dikelola dalam kegiatan perbankan. Kemudian masuk ke slide terakhir, yakni kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus raibnya deposito 110 miliar menunjukkan pentingnya penguatan pengendalian internal dalam kegiatan perbankan. Menurut saya, sistem yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas. Sebaliknya, pegawai yang baik juga tetap membutuhkan sistem pengawasan yang memadai agar setiap transaksi dapat dikontrol. Penggunaan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi. Dengan adanya sistem digital, nasabah dapat memperoleh informasi mengenai deposito secara lebih mudah dan transparan. Sementara bank juga dapat melakukan monitoring transaksi dengan lebih baik. Selain itu, pemisahan tugas dan pemeriksaan berlapis diberlakukan agar tidak ada satu pihak yang memiliki kendali terlalu besar terhadap suatu transaksi. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua pengendalian tersebut bukan hanya untuk mencegah kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena menurut saya, dalam bisnis perbankan, uang yang dikelola memang penting,
Tetapi kepercayaan nasabah adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dibangun kembali ketika sudah hilang. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa tanpa integritas, secanggih apapun sistem perbankan tetap memiliki resiko untuk ditembus. Karena itu, keamanan perbankan harus dibangun melalui kombinasi antara integritas sumber daya manusia, pengendalian internal, dan teknologi yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.